Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangosari TV, kembali lagi dengan saya Mila Hajirotima di Kabar Bangosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ibeng bersama Bangosari TV menjumpai teman-teman semua. Saat ini saya berada di sebuah tempat, ingin mengunjungi seorang sahabat yang gak asing lagi, yang kenal dari tahun 90-an. Dia adalah salah seorang pendiri dari Sanggar Ananda dan Sanggar Kaula Muda. Masih ingat Lenong Bocah? Masih ingat Semaradana? Ya, pasti udah gak asing lagi. Aditya Gumai, nama yang sering melekat dalam setiap karya anak-anak bangsa, khususnya Lenong pada tahun 90-an. Hari ini dia akan bercerita tentang sesuatu yang luar biasa, di mana beliau akan membuat film kisah nyata yang terjadi belakangan ini ke dalam karya di bioskop nanti akan diputar. Untuk lebih jelasnya, teman-teman, mari kita temui rekan kita, Mr. Aditya Gumai, Lenong Bocah. Yuk kita ke dalam. Nah, ini film-film yang Aditya sering bikin ini lebih memberikan warna-warna, bukan hanya hiburan, tapi bukan sekedar tontonan, tuntunan. Saya Aditya Gumai, produser, sutradara, dan penulis skenario film. Dan hari ini saya kedatangan tamu, ya, Bang Ibeng ini sahabat lama saya. Dan amin. Alhamdulillah kita insya Allah mau bersinergi nih untuk sebuah film yang luar biasa, judulnya Nia. Nia ini diangkat dari kisah nyata, ya, seorang gadis penjual gorengan yang mati terbunuh di Desa Kayu Tanam, Padang Pariaman. Nah, kehadirannya Mas Ibeng ini buat saya akan sangat berguna untuk bisa menjembatani ke berbagai pihak yang peduli terhadap film-film yang mengandung unsur syiar, ya, dan kemanusiaan, ya. Tentu saja ada kemanusiaannya, hal sosialnya, apalagi filmnya ini bertujuan juga untuk mendirikan rumah tahfiz Nia Kurniasari. Karena gadis soleha yang mati terbunuh ini adalah seorang tahfiz Quran, juga juara silat di kabupaten, serta di sekolahnya dia juga berprestasi. Nah, wafatnya Nia ini menjadi satu peristiwa yang banyak mencuri perhatian berbagai pihak dan akhirnya membuat saya ingin mengangkatnya menjadi sebuah film. Karena banyak sekali pesan-pesan yang menginspirasi dari film ini. Dan saya berharap melalui Bang Ibeng dengan bertemu banyak pihak, apakah itu BKMT, kemudian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak, Kementerian Agama atau siapapun lah yang peduli terhadap film-film syiar, kami sangat memerlukan dukungan, karena dukungan dari Bapak Ibu semua insya Allah akan juga menggerakkan para produser untuk membuat film-film yang menginspirasi. Ya, kalau selama ini banyak film horor yang merajai layar bioskop kita, sudah saatnya sekarang film menginspirasi didukung oleh banyak pihak. Nah, ini mungkin teman-teman semuanya bisa melihat, contohnya film Emak Naik Haji. Ya, terus Umi Aminah, ada Surga di Rumahmu, Rumah Tanpa Jendela, dan berbagai film saya yang saya buat lainnya. Nah, kalau kita lihat tanpa disadari, karya-karya itu sebetulnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kegelisahan Adit ini contoh, Dit, yang ente ceritain bahwa ternyata banyak film-film maaf yang dibikin oleh teman-teman kita keluar dari akidah. Betul sekali. Gimana tuh? Jadi film-film itu justru akan membuat generasi muda yang menontonnya itu akan mendapatkan pemahaman yang salah, ya. Contoh misalnya film Makmum. Film Makmum yang meraup jutaan penonton dari generasi muda itu menampilkan satu adegan di mana ada gadis remaja sedang sholat tahajud, tapi di belakangnya diikuti oleh setan, ya kan? Ini tentu saja paling tidak akan mempengaruhi para anak muda yang masih dangkal pemahaman tentang agama, jadi takut untuk melakukan sholat tahajud, misalnya seperti itu, ya kan? Atau hal-hal lain lah yang ada tersirat dalam film-film seperti film horor itu, ya kan? Yang akhirnya juga membuat orang jadi lebih takut pada setan daripada Tuhan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kegelisahan saya sekian lama, dan saya berharap dukungan dari berbagai macam pihak itu akan membuat saya bersemangat untuk membuat film-film yang memotivasi. Dan kalau penontonnya banyak, produser lain akhirnya juga akan berpikir bahwa film yang menginspirasi juga punya penontonnya, apalagi didukung oleh
berbagai komunitas. Ya. Teman-teman semua, Aditya ini memang saya kenal tahun 90-an. Beliau selain memang membidani sanggar anak-anak dan kaula muda, ternyata juga seorang penulis, sutradara, dan macam-macam karirnya, termasuk pernah nyanyi kita di album Garis. Betul. Ternyata waktu kita bikin album Garis itu tahun 90 sekian itu lagu dakwah bersama Coverboy, Ya, majalah Aneka, Aneka. Coverboy, Covergirl, majalah Aneka. Itu seperti sudah embrio menjawab kegelisahan lagu-lagu religi, kok hanya dinyanyikan oleh orang-orang tua. Akhirnya kita bikin dengan remaja. Betul sekali. Nah, sejak itulah Adit terus berkarir untuk mengembangkan, dan ternyata embrio tadi mengkristal kalau kata orang sekarang dalam bentuk karya-karya film. Betul. Ini harus kita support, jawaban konkret, bukan cuma marah-marah gelisah. Bagi siapa-siapa teman-teman, yuk kita dukung rencana produksi film kisah nyata, judulnya apa? Nia, ya. Nia. Dan semoga ini menjadi syiar kita bersama, amal jariah bagi kita semua untuk mensiarkan kebaikan. Bisa di-spill kira-kira gambarannya syuting mulai kapan dan diperkirakan kapan mau mulai ditayangkan? Insya Allah tanggal 20 November kami mulai syuting hingga pertengahan Desember, lalu proses sampai dengan bulan Februari, dan kalau tidak ada halangan harapannya bulan Juni-Juli film Nia sudah bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Adit, kita dukung semuanya, teman-teman semua, mudah-mudahan makin sukses. Untuk teman-teman yang di Bambu Suari TV juga bantu support untuk mengembangkan siar agama melalui perfilman, literasi melalui perfilman. Amin. Thank you Kakak Adit. Sama-sama Bang Ibeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kabar Bambu Suari kali ini. Kita akan kembali di kabar Bambu Suari berikutnya. Saya Mila Hajar Fatimah beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.